Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Niken Widya Celsia dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi saya buat guna untuk memenuhi mata kuliah Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti, SSMPD, untuk membuat vlog kumpulan cerpen dan novel. Sesi yang pertama kali, saya akan membacakan identitas dari novel ini. Yang kedua, saya akan membacakan sinopsis yang terdapat dalam novel ini. Yang ketiga, saya akan membacakan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam buku tersebut. Yang keempat, saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada di dalam novel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengapresiasi sebuah novel yang berjudul Jingga dan Senja. Buku Jingga dan Senja ini ditulis oleh Esti Kinasih. Tahun terbit 2016, PT Penerbit PT Gramedia Utama. Halaman novel ini ada 316 halaman dengan ISBN 972-602-03-3152-2. Baik teman-teman, yang kedua saya akan membacakan sinopsis dari buku novel Jingga dan Senja ini. Buku novel Jingga dan Senja ini menceritakan tentang kisah masa SMA yang begitu misteri. Misteri dalam tanda kutip dalam cerita novel ini bukan misteri yang horor ya teman-teman, tapi misteri dalam novel ini adalah dimana saat pembacanya akan merasa ingin tahu kelanjutan dari cerita tersebut. Jadi di buku novel ini diceritakan bahwa ada seorang gadis yang sangat menyukai nuansa oranye. Gadis ini bernama Tari, nama lengkapnya adalah Jingga Matahari. Tari ini adalah siswa kelas 10 di SMA Airlangga. Entah menjadi suatu takdir atau malah menjadi malapetaka untuk seorang Tari ketika dirinya bertemu kakak kelas yang selalu mengintai hari-harinya. Awalnya Tari ini menilai bahwa kakak kelas tersebut adalah sosok yang baik hati. Sampai pada salah satu teman Tari yang bernama Nyoman. Nyoman ini orangnya gampang bergaul dan memiliki banyak teman kalangannya maupun di kalangan kakak-kakak kelasnya. Nyoman memberitahu bahwa sosok yang telah menyelamatkan Tari dari teriknya sinar matahari pada saat upacara Senin pagi itu adalah sosok yang disegani di SMA Airlangga. Dia adalah Ari. Nama lengkapnya adalah Matahari Senja. Ari ini bukan hanya terkenal di kalangan adik kelas maupun di kalangannya. Namun nama Ari ini sangat terkenal di kalangan para guru yang mengajar di SMA Airlangga. Kenapa Ari ini begitu terkenal di kalangan guru-guru di SMA Airlangga? Karena Ari ini adalah sosok yang akan membuat semua guru merasa akan naik darah jika harus mendengar nama dia. Karena Ari ini adalah orang yang tidak takut dengan apapun, juga tidak takut dengan guru-guru yang ada di SMA Airlangga. SMA Airlangga memiliki musuh bebuyutan dari sejak lama. Nama musuh bebuyutan itu SMA Brawijaya. Di SMA Brawijaya ini memiliki pentolan yang bernama Anggada atau yang dipanggil Angga. Angga ini adalah musuh bebuyutannya Ari dari sejak mereka berada di SMP. Mereka menjadi sangat bermusuhan saat Angga berusaha untuk mendekati Tari atas nama dendamnya kepada Ari. Seiring berjalannya waktu, Ari mengetahui kelengkapan nama dari Tari bahwa mereka memiliki kesamaan nama sehingga Ari berpikir bahwa mereka adalah sebuah bayangan. Sementara hari-hari Tari yang seharusnya dijalani dengan masa SMA yang begitu menyenangkan, semenjak mengenal Ari, Tari harus menjalani hari-harinya yang penuh dengan teka-teki yang menegangkan. Namun Tari lebih menyukai sikap Angga yang lembut kepadanya dibanding sikap Ari yang kasar kepadanya. Namun rasanya untuk jatuh hati kepada Angga, Tari akan dinilai sebagai seorang pengkhianat.
Tari harus menjalani hari-harinya yang semakin kacau karena perbuatan Ari. Kemudian Angga mengundurkan diri dan terpaksa mengalah karena Angga memiliki saudara sepupu yang bernama Anggita atau biasa dipanggil Gita, bersekolah di SMA Airlangga yang keberadaannya kini telah diketahui oleh Ari. Tari kini merasa sangat sedih karena dirinya mengetahui bahwa tidak akan ada lagi yang mampu membantunya untuk menghadapi sifat Ari yang begitu keras ini. Selanjutnya takdir lain mempertemukannya dengan sebuah kejutan di mana Tari bertemu dengan saudara kembar dari Ari. Ari ini memiliki saudara kembar yaitu Atta. Nama lengkapnya adalah Matahari Jingga. Atta yang mengetahui bahwa Tari satu sekolah dengan Ari meminta bantuannya untuk mempertemukannya kembali dengan Ari. Atta dan Tari ini terpaksa berpisah karena kedua orang tuanya yang bercerai. Ari yang lebih dekat dengan sosok ibunya justru malah tinggal bersama ayahnya. Sedangkan Atta tinggal bersama ibunya. Sebagai gantinya, kini Atta menjadi pengganti Angga untuk menghadapi sifat Ari yang begitu rumit tersebut. Yang ketiga, saya akan memberitahu unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel Jingga dan Senja ini. Yang pertama itu ada tema cerita. Tema cerita dari novel Jingga dan Senja ini tentang permasalahan kehidupan. Permasalahan kehidupan itu ada tentang permasalahan percintaan, kekeluargaan, juga permasalahan pertemanan. Yang kedua ada tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel Jingga dan Senja. Tokoh utama yang ada dalam novel Jingga dan Senja ini ada 3. Yang pertama ada Tari, nama lengkapnya adalah Jingga Matahari. Yang kedua Ari, nama lengkapnya adalah Matahari Senja. Yang ketiga Atta, nama lengkapnya Matahari Jingga. Dan tokoh-tokoh pembantunya itu ada Anggada, Vio, Anggita, Vero, Oji, Rangga, Bram, Mama Tari, dan Nyoman. Watak dan penokohan yang terdapat dalam novel Jingga dan Senja ini. Pertama itu Tari atau Jingga Matahari, dia memiliki sifat yang lugu, kalem, baik hati, ramah tamah, sangat mematuhi aturan. Yang kedua, sifat dari Ari atau Matahari Senja. Ari ini memiliki sifat yang keras kepala, pendendam, susah diatur, pengekang, memiliki sifat yang berani, egois, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat dari Atta atau Matahari Jingga. Bertolak belakang dengan sifat dari Ari sebagai saudara kembarnya, Atta memiliki sifat yang ramah tamah, baik, dan bersahabat. Yang keempat, tokoh pembantunya itu ada Vio. Vio ini sahabat sekaligus sebangku dari Tari. Dia ini memiliki sifat yang sangat bersahabat, pendengar yang baik, selalu membantu Tari dalam menghadapi masalahnya, juga baik dalam menjaga rahasia. Kelima ada Anggada. Anggada atau Angga yaitu pentolan dari SMA Brawijaya. Dia ini memiliki sifat yang baik, pendendam, namun dia sebenarnya ramah, bersahabat, suka menolong Tari. Yang keenam ada Oji dan Rangga. Oji dan Rangga ini adalah sahabat dari Ari. Mereka itu sifatnya selalu membantu Ari, sangat bersahabat, mendengarkan cerita-cerita Ari. Mereka juga setia kawan, susah senang yang dialami Ari, mereka juga membantu. Yang ketujuh itu ada Bram. Bram ini adalah sahabatnya dari Anggada. Sama seperti sifat Oji dan Rangga, Bram ini memiliki sifat yang suka membantu, bersahabat dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh Angga.
Selanjutnya Anggita. Anggita ini adalah saudara dari Angga. Dia itu memiliki sifat yang lugu, kalem, tapi tidak dapat menyimpan rahasia dengan baik. Mama Tari. Mama Tari ini memiliki sifat penyayang, ramah, selalu berpikir positif terhadap teman-temannya Tari. Selain tokoh-tokoh protagonis yang terdapat dalam novel Jingga dan Senja ini, di dalamnya juga ada tokoh antagonisnya. Tokoh antagonisnya yaitu Veronica atau Vero. Dia ini adalah senior yang paling menakutkan di SMA Airlangga. Veronica ini memiliki sifat yang sombong, iri hati, jahat, licik, dan suka memegang kekuasaan seenak-enaknya. Veronica ini juga dia adalah anak dari yang memiliki SMA Airlangga itu. Selanjutnya latar. Latar itu terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Yang pertama latar waktu. Latar waktu pada novel ini yaitu ada pagi hari dan sore hari. Yang kedua latar tempat. Latar tempat di novel ini, yang pertama ada di sekolah, rumah Tari, lapangan, kantin, mall, food court, saung, SMA Airlangga, dan SMA Brawijaya. Yang keempat, alur. Alur yang terdapat dalam novel Jingga dan Senja ini yaitu alur campuran, di mana penggabungan antara alur maju atau progresif dan alur mundur atau regresif. Sudut pandang yang terdapat dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana si penulis tidak hanya menceritakan satu tokoh yang ada di dalamnya, namun si penulis juga menceritakan semua tokoh yang terdapat di dalamnya. 6. Ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita ini itu bahasa sehari-hari yang sangat mudah untuk dipahami sang pembacanya. Yang ketujuh, ada tahap pengaluran, yaitu tahap pengenalan, muncul konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Ada amanat, di mana amanatnya itu yaitu kita sebagai sesama manusia seharusnya saling menjaga perdamaian dan keutuhan baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, lingkungan kerja, dan lingkungan dimanapun kita berada. Kesembilan, ada nilai moral, di mana nilai-nilai moralnya itu yang pertama, kita harus saling menghormati, apalagi dengan orang yang lebih tua. Kedua, kita harus saling tolong menolong sesama teman dan dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Yang keempat, mematuhi peraturan yang ada, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kita berada. Yang ke-10, saya akan menjelaskan yang pertama adalah kekurangan dari novelnya. Kekurangan dari novelnya itu pertama pada covernya kurang menggambarkan bahwa isinya itu adalah tentang kisah masa SMA, kisah-kisah sekolah. Yang kedua, pada bahasanya terdapat bahasa-bahasa yang kurang bagus memang, tapi menurut saya itu menggambarkan dengan sifat-sifat tokoh yang ada di dalamnya. Kelebihan yang terdapat dalam novel ini yaitu novelnya mengkaji cerita yang sangat rapi, sangat menarik, dan sangat tidak tertebak oleh sang pembacanya yang akan membuat para pembacanya merasa penasaran dan ingin mengetahui ceritanya lebih lanjut. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam cerita ini sangat sederhana, sehingga sang pembaca dapat memahami alur cerita dan penceritaannya dengan baik. Selanjutnya, apakah saya sangat merekomendasikan buku tersebut? Jingga dan Senja ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian baca, karena saya sendiri sebagai orang yang sulit menyukai suatu buku, menurut saya buku ini sangat menarik karena ceritanya yang tidak tertebak dan membuat saya
dan para pembaca akan merasa penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Wah, buku Jingga dan Senja ini memiliki kelanjutan dalam novel Jingga dalam Elegi. Jadi sebelum kalian membaca buku novel Jingga dalam Elegi, sebaiknya saya sarankan kalian untuk membaca terlebih dahulu novel Jingga dan Senja ini, karena ceritanya menarik dan membuat kalian penasaran. Baik teman-teman, itu dia apresiasi saya terhadap novel yang sudah saya baca. Semoga apresiasi saya tadi dapat memberikan manfaat untuk saya juga untuk kalian. Semoga apresiasi tadi juga akan meningkatkan generasi Indonesia untuk lebih mencintai kegiatan membaca. Kurang lebihnya apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.